Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Rizalul Umami selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran PAI. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotan yang pertama M. Miftahun Ni'am, yang kedua Rizky Maulana Aziz, yang ketiga Mbak Siti Sari Rotu Rohmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang active learning dalam pembelajaran PAI. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan membahas pengertian terlebih dahulu, pengertian active learning. Jadi active learning diambil dari bahasa Inggris. Kata aktif artinya itu aktif, gesit, giat, bersemangat. Nah, kalau sedangkan learning artinya mempelajari. Jika digabung keduanya, active learning bisa diartikan bahwa mempelajari sesuatu dengan aktif atau bersemangat dalam hal belajar. Dari pengertian tersebut kita ambil kesimpulan bahwa active learning adalah sebuah pembelajaran yang berusaha untuk belajar siswa menjadi aktif. Siswa menjadi aktif, banyak mengerjakan tugas, memaksimalkan oktav, mempelajari gagasan, memecahkan berbagai masalah dan menerapkan apa yang dipelajari. Siswa menjadi gesit, menyenangkan, bersemangat dan penuh gairah. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis active learning dalam pembelajaran PAI. Beberapa metode active learning yang dapat dilakukan dalam pembelajaran PAI diantaranya yang pertama yaitu pembelajaran dimulai dengan pertanyaan. Bertanya adalah cara untuk mengungkapkan rasa keingintahuan akan jawaban yang belum diketahui. Rasa ingin tahu merupakan dorongan atau rangsangan yang efektif untuk belajar dan mencari jawaban. Suatu model pembelajaran yang menghadirkan pertanyaan di awal kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan suasana pembelajaran yang komunikatif. Contohnya yaitu guru memberikan bacaan terkait dengan materi yang akan disampaikan, misalnya tentang hukum dan tata cara menjamak sholat. Kemudian menyuruh siswa membaca sendiri. Setelah itu meminta siswa menandai bacaan yang belum dipahami. Kemudian menuliskan pertanyaan dan mengumpulkan atau menyampaikan pertanyaan kepada guru, dan guru menyampaikan pembelajaran sesuai dengan pertanyaan yang diutarakan siswanya. Yang kedua yaitu setiap orang adalah guru di sini. Strategi pembelajaran ETH adalah salah satu strategi belajar dengan siswa yang berperan sebagai seorang guru. Materi yang disampaikan oleh teman sendiri lebih mudah untuk dipahami karena latar belakang pengalaman dan pengetahuan. Selain membuat temannya mengerti dengan yang dijelaskan, maka siswa yang menjelaskan juga akan bertambah pemahamannya. Yang ketiga yaitu quizzing. Metode ini menuntut peserta didik untuk dapat aktif dalam pembelajaran dengan masing-masing mereka ikut serta dalam pembuatan pertanyaan dalam suatu kelompok sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya di kelas tersebut berdiskusi tentang hukum dan tata cara akad nikah. Kemudian setiap siswa dan kelompok ikut serta dengan membuat beberapa macam pertanyaan berkaitan dengan tema diskusi. Kemudian pertanyaan tersebut dilemparkan kepada kelompok lain dan masing-masing kelompok mendiskusikannya. Yang keempat yaitu resum. Metode yang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran dengan berdiskusi dalam kelompok. Pendidik memberikan suatu permasalahan untuk dibahas. Metode ini dilakukan dengan berbentuk siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian masing-masing kelompok meresum materi dengan
menentukan hal penting untuk dipresentasikan di depan kelas, kemudian kelompok lain menanggapinya, dan guru memberikan klarifikasi di akhir pembelajaran. Hal ini digunakan untuk meningkatkan fokus berpikir siswa dalam memahami materi pembelajaran. Yang kelima yaitu pencarian informasi. Metode yang digunakan oleh pendidik untuk memperluas wawasan mengetahui dan meningkatkan daya agresif anak didik untuk menguasai pembelajaran. Anak didik diberikan tugas, kemudian diperintahkan untuk mencari sumber referensi, misalnya referensi dari internet, majalah, koran, buku, dan media lain. Contohnya yaitu guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai macam-macam zakat, kemudian siswa diperkenankan untuk mencari materi tersebut. Hal ini akan menjadikan siswa PAI lebih banyak referensi dan menjadikan peserta didik yang mandiri. Yang terakhir yaitu pikirkan, pasangkan, dan bagikan. Metode ini dilakukan dengan cara guru menyampaikan tujuan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran, sekaligus memberikan permasalahan terkait materi pembelajaran. Setelah itu guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan teman bangkunya, lalu mengutarakan hasil pikirannya, dan terakhir guru memberikan klarifikasi terhadap materi yang belum dibicarakan dalam diskusi. Contoh praktiknya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran mata pelajaran fikih, yaitu berkaitan dengan hukum dan macam-macam zakat. Kemudian guru memberikan permasalahan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu siswa mendiskusikan dengan kawan sebelahnya, kemudian mengutarakan kepada kelompok lainnya. Guru pun mengklarifikasi terhadap segala kekurangan dalam berdiskusi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kelebihan metode active learning. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa untuk mencari dan menemukan informasi sendiri. Yang kedua, membuat siswa tidak mudah melupakan informasi atau pengetahuan yang baru saja diterimanya. Yang ketiga, membuat otak bekerja lebih baik dalam menyimpan informasi dan pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan perilaku atau sikap positif siswa. Yang terakhir yaitu mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajar siswa. Adapun kelemahan metode active learning. Yang pertama, yaitu tidak mudah mengakomodir semua keinginan siswa tentang proses belajar yang mereka harapkan berlangsung. Yang kedua, menghendaki inovasi guru. Yang ketiga, menuntut keaktifan guru. Yang terakhir yaitu menghendaki kreasi guru secara terus-menerus atau berkesinambungan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.